Bagaimana jika manusia bisa dicetak ulang ketika meninggoy? Seperti apa rasanya meninggoy berkali-kali? Berikut kisahnya. Mickey terlihat siuman setelah terjatuh. Temannya bernama Timo menemukannya, tetapi tidak menyelamatkannya dengan alasan talinya tidak cukup panjang. Lagi pula, mereka akan mencetak ulangnya esok jika dia meninggoy. Have a nice day. See you tomorrow. Ya, seperti itulah Mickey. Dia adalah manusia yang bisa dikloning. Semua ingatan, kenangan, sifat, dan lain-lain disimpan dalam flash disk besar yang akan dipindahkan ke tubuh barunya. Mengkloning manusia belum diizinkan di bumi. Manusia cloning hanya bertugas di luar angkasa untuk melakukan misi-misi berbahaya. Menjadi manusia cloning bukanlah pilihan yang menyenangkan. Awalnya, dia dan temannya terlilit hutang. Orang-orang yang tidak bisa membayar hutang akan disiksa oleh rentenir. Rentenir akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Maka pergilah mereka meninggalkan bumi. Ekspedisi keluar angkasa ini dipimpin oleh mantan anggota Kongres yang gagal dalam pemilu, Knut Marshall. You're applying to be an expendable? Dalam ekspedisi, Timo bertugas menjadi pilot, sedangkan Mickey yang tidak mempunyai keahlian memilih menjadi manusia cloning yang bisa dikorbankan. Through the paperwork. Yes. Mereka menjelaskan bahwa mesin akan mendaur ulang manusia menggunakan limbah-limbah pembuangan dari pesawat. Sayangnya, Mickey tidak mendengarkan penjelasan itu. Dia terganggu dengan bau yang menurutnya tidak asing. That means you'll be reprinted. Proses pertama sebelum mencetak tubuh baru adalah memindahkan memori kenangan ke flash disk besar. Dalam proses ini, semua memori masa lalu teringat kembali. You need to get used to dying. Tidak terasa sudah 4 tahun Mickey hidup di pesawat. Pembagian makanan sangat diatur karena keterbatasan persediaan di sana. Satu-satunya yang dia syukuri berada di sana adalah bertemu dengan Nasha Barat. 4 tahun yang mereka jalani bersama terasa begitu cepat. Nasha menemani Mickey ketika senang maupun masa-masa sulit. Nasha adalah agen serba bisa, kadang bertugas menjadi polisi, pemadam, bahkan tentara. Just grateful. Pesawat telah tiba di planet tujuan. Seperti biasa, Mickey menjadi yang pertama turun. Ternyata, udara di sana mengandung banyak virus. Mereka memanfaatkan Mickey sebagai kelinci percobaan untuk mendapatkan vaksin. Akhirnya, mereka bisa bernapas bebas tanpa menggunakan masker berkat pengorbanan Mickey. We also build residential color. Yeah. It's beautiful. Dalam ekspedisi pertama, mereka kehilangan salah satu teman. Mickey disalahkan karena seharusnya yang meninggoy adalah yang bisa dikloning. Sehingga di ekspedisi berikutnya, Mickey harus melaksanakannya sendiri. Tiba-tiba dia terperosok dan dibawa oleh seekor makhluk di sana. Mickey mengira dirinya akan dimakan, tetapi ternyata salah. Dia tidak mengerti mengapa makhluk itu tidak memakannya. Untungnya, Mickey bisa kembali ke markas dengan menumpang mobil patroli. Dia kembali ke kamarnya dan menemukan dirinya yang lain. Rupanya mereka telah mencetak Mickey 18 karena mengira Mickey 17 sudah meninggoy dimakan makhluk tadi. Salah satu dari mereka harus meninggoy karena dalam peraturan manusia cloning tidak boleh double. Salah satu penemu manusia cloning telah menyalahgunakan cloningan untuk perbuatan kriminal. Dia menggandakan dirinya untuk membun-bun tunawisma dan tubuh lainnya untuk membuat alibi. Sejak saat itu dibuatlah peraturan ketat bahwa cloningan dilarang di bumi dan tidak boleh double. Limiting such individuals to And we take turns dying. Are you afraid to die? Mickey 18 berpikir dialah yang pantas hidup karena dia mempunyai sifat lebih frontal dari Mickey 17 yang penakut dan lemah. Tidak sengaja mereka melihat Timo sedang melakukan transaksi obat terlarang. Let's kill him. Are you crazy? Mickey,
Help me. Nyaris saja Timo mati di tangan Mickey jika seseorang tidak memergoki mereka. Timo mengatakan dirinya terpleset ketika sedang membuang sampah dan Mickey menyelamatkannya. Thank you. I'll see you tomorrow. Mickey 18 pergi bersama Nasya, sedangkan Mickey 17 mendapatkan hadiah berupa undangan makan malam. Action. Congratulations. It's got a whole feast prepared just for you. Ternyata itu bukan makan malam biasa. Mickey makan untuk menguji daging buatan mereka. Dan ketika sekarat, mereka malah memanfaatkannya untuk menguji obat penghilang rasa sakit. Benar-benar tidak manusiawi. Mickey dengan sekuat tenaga menahan rasa sakit karena tidak ingin ditembak mati. Okay, now. Thank you for that. Agen Katz membawa Mickey ke kamarnya dan memberikannya obat. Dia merayu Mickey, namun Mickey menghindar. Mickey kembali ke kamarnya. Tak disangka, Nasya senang melihat Mickey ada dua. Ternyata Mickey 18 memberi Nasya obat yang membuatnya nge-fly. Tak disangka, Katz memergoki mereka. There's two of them. Why not share? Sementara itu, Mickey 17 menceritakan kejadian undangan makan malam. Mickey 18 marah mendengarnya. For fucking what? Dia tidak terima perbuatan Marshall dan akan membunuhnya. Tetapi berhasil digagalkan bersama dengan munculnya monster kecil. Keadaan menjadi kacau. Hanya Mickey yang berani memegang monster kecil itu. Monster itu mati tertembak dan sisanya ditangkap. Suara teriakannya terdengar sampai ke sang induk. Dumbest nut job out of all of Mickey's. Kini mereka semua dipenjara dan saling menyalahkan satu sama lain. Mickey menjelaskan itu bukan salahnya. Seharusnya dia mati dimakan oleh hewan itu, tapi hewan itu malah menyelamatkannya. They started saying me off. They saved me. Tiba-tiba, Timo datang, tetapi bukan untuk membebaskan mereka. Rentenir memintanya mengirimkan sebuah video. I need to shoot a video. Guys, to fall away here, fucking crazy. Video Mickey dipotong menjadi 13 bagian. I'm so sorry. Stop crying, you prick! Chop me up, not him. Mickey 18 mengatakan dia lebih menarik dieksekusi daripada Mickey 17. Dia meminta rokok terakhir sebelum dieksekusi. Kesempatan ini digunakan mereka untuk merebut senjata. Dia tidak menyangka Nasya yang lembut bisa sefrontal itu. Ternyata di luar pesawat, makhluk itu sudah mengepung. Mereka ingin menyelamatkan temannya yang ditangkap. Mereka percaya makhluk itu bisa berkomunikasi. Mereka menggunakan buntut makhluk itu untuk bahan saus. Sungguh kejam. Still. Marshall marah dengan pemberontakan yang mereka lakukan. Dia menghapus memori Mickey sehingga tidak bisa didaur ulang. When you die. Dead forever. Marshall akan memerangi makhluk-makhluk itu. Nasya tidak setuju. Menurutnya perang terlalu membakar kalori dan juga makhluk itu tidak menyerang manusia. Pendapat Nasya didukung oleh para peneliti. Menurut mereka, makhluk ini bisa berkomunikasi. Two, one. Diam-diam mereka merekam untuk menjadikan bukti pelanggaran HAM. Mereka memasangkan bom di kedua Mickey. Jika tombol ditekan, mereka akan meledak. Yang paling sedikit mengumpulkan makhluk melata itu akan meledak. Sebelum itu, Mickey diberi alat penerjemah untuk berkomunikasi dengan makhluk itu. Mickey mencoba komunikasi dengan pemimpin makhluk itu.
Mickey memberitahu mereka harus pergi dari sini karena berbahaya. Makhluk itu kecewa manusia membun-bun salah satu dari mereka. Dan jika bayi lainnya meninggoy juga, maka manusia akan punah. Mickey mencoba memberitahu melalui kode C3, yang artinya bawa bayi itu. Marshall memutuskan untuk menemui makhluk-makhluk itu sebelum melemparkan gas. Jika bayi makhluk itu dikembalikan dengan aman, maka perdamaian akan terjadi. Sedangkan di pesawat, Nasya masih berusaha menyelamatkan bayi makhluk itu. Let me get the baby. Dan istri Marshall ditangkap karena melakukan kekerasan. Will be presented to the committee for review. Nasya pergi untuk mengembalikan bayi itu ke induknya. Makhluk-makhluk itu menyatu membentuk gunungan, sehingga mereka sulit untuk mengetahui mana induknya. Mickey 18 mengisyaratkan perpisahan karena dia akan mengorbankan dirinya. Sementara Nasya dan Mickey 17 berhasil mengembalikan makhluk itu kepada induknya. Mickey 18 akan meledakkan dirinya bersama Marshall. 6 bulan berlalu. I'm Nasha Barrett. And to be fair, I'm just... Kini Nasya diangkat menjadi anggota komite dan dia menghapuskan program cloning manusia. Semua yang terlibat oleh kelompok Marshall dipenjara. Orang suruhan rentenir akhirnya menyerang Timo. Sebelum akhirnya Nasya terpilih sebagai anggota komite, sempat terjadi perdebatan antara pro-Marshall dan kontra-Marshall. Dan alat komunikasi dengan makhluk di sana berhasil disempurnakan.